Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hardianto Decanggi SHMH. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Nomor stampu 0402000246. Kelas B4 Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah fungsi hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada kami. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Pada menit keberapa pada video dijelaskan tentang fungsi hukum sebagai tool of social control, tool of social engineering, fungsi hukum sebagai simbol, dan fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi, dan jelaskan dua di antara fungsi hukum tersebut. Fungsi hukum sebagai tool of social control berada pada menit ke 10.23. Fungsi hukum sebagai tool of social engineering berada pada menit ke 19.57. Fungsi hukum sebagai simbol berada pada menit ke 26.37. Fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi berada pada menit ke 30.32. Di antara keempat fungsi hukum tersebut, yang ingin saya jelaskan yaitu fungsi hukum sebagai a tool of social control. A tool of social control merupakan alat pengendalian sosial dan penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi dan tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Menurut Ahmad Ali, fungsi hukum sebagai pengendalian sosial itu terbagi menjadi 4 bagian. Salah satunya yaitu hukum menjalankan fungsinya bersama-sama dengan perantara-perantara sosial lainnya yang juga melakukan fungsi hukum pengendalian sosial. Adapun faktor terlaksananya fungsi hukum sebagai a tool of social control yaitu faktor hukum sendiri dan faktor pelaksanaan atau orang hukumnya. Bagian kedua, hukum sebagai simbol. Simbolisasi mencakup proses-proses pada pengertian fenomena-fenomena lain yang timbul dan interaksinya dengan orang lain. Penyimbolan akan memudahkan pelaksanaan hukum untuk menerapkan simbol hukum tertentu, suatu tindakan atau peristiwa yang tidak sesuai dengan hukumnya. Soal kedua, bagaimana implementasi a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Raskopot? Menurut Raskopot, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mempelajari efek yang nyata dan lembaga serta ajaran-ajaran hukum. Yang kedua, melakukan studi sosiologi dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang efektif. Yang terakhir, memperhatikan sejarah hukum. Perlu kita ketahui bahwa sejarah hukum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Soal ketiga, apa pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi? Sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat dan juga baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik. Contohnya seperti jika seseorang membeli barang, membayar harga barang sesuai dengan perjanjian awal dan penjual menerima uang pembayaran, itu dapat dikatakan sebagai tidak ada konflik. Penerapan hukum dalam hal konflik, contohnya seperti si pembeli sudah membayar dan melunasi harga barang, tetapi si penjual tidak mau memberikan atau menyerahkan yang telah dijualnya. Itu akan dapat menyebabkan konflik. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai simbol? Dan berikan contoh yang terjadi pada masyarakat. Hukum sebagai simbol dapat diartikan sebagai hukum tersebut tertuang dalam simbol-simbol tertentu dan ditaati oleh masyarakat. Penyimbolan akan memudahkan pelaksanaan hukum untuk menerapkan simbol hukum tertentu, suatu tindakan atau peristiwa yang tidak sesuai dengan hukum. Contohnya lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang menandakan bahwa lampu berwarna merah menandakan bahwa kendaraan disuruh berhenti. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan jawaban pertanyaan dari Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.